Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi izalata jalim an-namsim wa sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatin syiatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiraman khususan khasatan ila mu'alif hadha kitab ahkamul janais saya Muhammad Ali Mursyidi bin Rahmat At-Tamami Jami Talamidi wa masyikhina wa mu'alif kitab allati ta'lamna wa namna sanna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan belajar pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janais. Untuk hari ini yaitu halaman 38. Halaman 38 masalu fi salati jenazah, menerangkan permasalahan seputar salat jenazah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'almi fitarain amin. Masailu utaikiku nerangake pira-pira masalah. Masailu utaikiku nerangake pira-pira masalah fi salatil janazati. Fi salatil janazati in dalam salat jenazah. Fi salatil janazati in dalam salat jenazah. Masailatu basin. Masailatu basin utaikiku masalai ulama basin latasihu orasa apa salatu nyolati alaman ing atase wong usira kang den boyong sapa man au fukida utawa den sebake sapa man awing kasarat utawa pecah bi kelawan man apa safinatun kapal wa in tahaqqaqa lan senajan dadi nyata apa mautuhu matine man awahakama utawa mutusi bihi kelawan man sapa hakimun hakim illa in ulima angin lamun den kaweruhi apa ghusluhu ngedusi man au alaka utawa gantungake sapa musolli
au ala kota gandongake sapa musolli gandongne anniyata ing niat ana guslihi ing atase ngedusine man ana gusli ing atase ngedusine man idil asahu krana utawi kala kang luwih asah idil asahu krana utawi kala kang luwih asah iku ana temen sedene kelakuan iku layak fi ora cukup apa gorokuhu kermeman walayu jawizuha lan ora menangake ing salat apa ta'dzurul ghusli angele ngedusi khilafan hale nulayani lil atra'i maring Imam Atra'i wa gari lan liyane Imam Atra'i wis tutuk apa dawe baksin Jadi sekarang menerangkan masalah-masalah seputar salat jenazah. Masalah yang diunggah di sini yaitu masalah dari ulama yang namanya disingkat dengan baksin. Di situ diterangkan bahwasanya tidak sah mensalati orang yang diculik atau orang yang tidak diketahui rimbanya atau orang yang naik kapal lantas kapalnya ini pecah, akhirnya menyebabkan dia tenggelam. Walaupun toh sudah nyata akan kematian mereka, atau hakim ini sudah memutuskan terhadap kematiannya, mungkin dengan adanya bukti-bukti yang kuat yang mengarah bahwasanya orang yang diculik tadi atau orang yang tidak ketahui rimbanya atau orang yang naik kapalnya pecah itu meninggal dunia. Jadi atau atas dasar keputusan hakim yang memutuskan bahwasanya orang-orang tersebut itu sudah meninggal dunia, kecuali jika sudah diketahui bahwasanya mereka ini jenazahnya sudah dimandikan. Jadi tidak sah mensolati orang yang diculik atau orang yang tidak diketahui rimbanya atau orang yang naik kapalnya pecah. Belum toh sudah dinyatakan bahwasanya mereka meninggal dunia atau hakim sudah memutuskan tentang kematian mereka. Kecuali jika sudah diketahui bahwasanya mayat-mayat mereka itu sudah dimandikan. Kalau sudah diketahui mayat mereka itu sudah dimandikan, baru dianggap sah mensolati mereka tadi. Atau orang yang mensolati jenazah tadi
menggantungkan niatnya terhadap sudah dimandikannya jenazah tadi. Nah, alasannya karena menurut qaul ashab, qaul yang kuat yang bisa dibuat pegangan, itu mengatakan bahwasanya tidak cukup dengan sebab tenggelamnya orang tadi. Jadi memandikannya mayat ini tidak bisa tergantikan dengan sebab mayat itu korban dari tenggelam. Jadi uzur memandikan atau merasa kesulitan untuk memandikan itu tidak bisa menjadikan diperbolehkannya mensolati jenazah tersebut. Nah, pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam At-Tahawi dan selainnya. Kultu ngucap sapa ingsun. Kultu ngucap sapa ingsun wa ibaratul imdadi. Wa ibaratul imdadi utawi tetembungane kitab imdad. Wa ibaratul imdadi utawi tetembungane kitab imdad iku fa'olima mongko den warwi. Iku fa'olima mongko den warwi apa anaman temen sedene wong. Apa anaman temen sedene wong mata kang mati sapa man. Mata kang mati sapa man binawi hadmin kelawan sepadane kerubuhan. Binawi hadmin kelawan sepadane kerubuhan wa ta'adzara lan angel. Wa ta'adzara lan angel apa ikhraju ngetokake man. Iku layu sholli ora kena den salati. Iku layu sholli ora kena den salati sapa alaihi man. Nah, wawa utawi layu sholli alaihi iku al-mu'tamadu kaya kang den gawe tetanggenan. Kama kaya katanan fi raudhati. Kama katanan fi raudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah wa aslihalan asline kitab Raudhah ane Mutawali sanging Imam Mutawali. Wa qarahulan netepake sapa Imam Nawawi lan Mutawali ing la yusalli alaihi. Nah, beliau Kiai Musnab mengatakan bahwasanya menurut ibaratnya kitab imdad, menurut keterangan dari kitab imdad itu bisa diketahui bahwasanya orang yang meninggal semisal karena tertimpa reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan atau yang lain, dan sulit bagi kaum muslimin untuk mengenakan jenazahnya, maka mayat yang seperti itu tidak boleh disolati. Jadi tidak boleh disolati. Karena apa? Karena belum dimandikan. Nah, pendapat ini ada pendapat yang mutamad, pendapat yang bisa dibuat pegangan. Sebetulnya keterangan yang diterangkan di dalam kitab Raudhah dan aslinya kitab Raudhah dari Imam Mutawali dan juga Imam Nawawi serta Mutawali itu juga menetapkan akan pendapat tersebut. Wa fil minahi lan ing dalam kitab Milah. Wa fil minahi lan ing dalam kitab Milah la khilafa ora ana perbedaan iku mujud. La khilafa ora ana perbedaan iku mujud fihi ing dalem la yusalli alaihi. Wa jazama lan mantep sapa Imam Nawawi. Wa jazama lan mantep sapa Imam Nawawi bi kelawan la yusalli alaihi fil minhaji ing dalem kitab
Minhaj. Fil minhaji ing dalam kitab minhaj. Lakin atola tetapi nindawake. Lakin atola tetapi nindawake sapa jamun golongane ulama. Firadi ing dalam nolak kaul. Firadi ing dalam nolak kaul watabi amlan anut ing jamun. Watabi amlan anut ing jamun sapa al-musannif ki musannaf fi syarhi ing dalam sarah. Fi syarhi ing dalam sarah atau penjelasan. Nah, di dalam kitab Minah itu diterangkan bahwasanya masalah tadi, masalah orang yang meninggal dunia semisal tertimpa reruntuhan dan sukar atau sulit bagi kaum muslimin untuk menguatkan jenazahnya, itu tidak boleh disolati. Itu di dalam kitab Minah masalah itu tidak ada pertentangan di antara ulama, tidak ada pertentangan, semua sepakat akan pendapat tersebut. Dan juga Imam Nawawi menerangkan di dalam kitab Minhajnya bahwasanya beliau mantap dengan pendapat tersebut. Nah, akan tetapi segolongan ulama ini memperpanjang lebarkan tentang penolakan terhadap pendapat tersebut. Dan juga golongan ulama ini diikuti oleh Kiai Musannaf di dalam syarah, di dalam syarahnya. Wa fi furuqin Syekh Abi Muhammad. Wa fi furuqin Syekh Abi Muhammad lan iku ing dalem kitab furuqin Syekh Abi Muhammad qala Syafi'u utawi dawuh qala Syafi'u. Qala dawuh sapa Syafi'u Imam Syafi'i. Qala dawuh sapa Syafi'u Imam Syafi'i man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku dufina den pendem sapa man. Iku dufina den pendem sapa man qabla gusi indem sadurunge den dusi. Wa salati lan den salati paing kana mongko lamun ana sapa man. Paing kana mongko lamun ana sapa man iku qabla ayyuhala. Iku qabla ayyuhala indem sadurunge yen to den uruk kake iku qabla ayyuhala indem sadurunge yen to den urukake alaihi ing atase man apa turabu lebu ukhrija mongko den toake sapa man. Ukhrija mongko den toake sapa man wa gusilalan den dusi sapa man. Wa gusilalan den dusi sapa man. Illa ayyu khofa angin to den kuwatirake apa tagyiru owaiman wa in uhila nan namun wus den urukake alaihi ing atase man apa turabu lebu lam yunabas mongko ora den duduk sapa man. Lam yunabas mongko ora den duduk sapa man wa sulialan den salati sapa aliman fil qabri ing dalam kuburan. Nah, di dalam kitab Furuqnya Syekh Abi Muhammad di situ diunggah atau dicantumkan perkataannya Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengatakan man tufina qabla ghusli was salati fa in kana qabla ayyuhala alaihi aturab ukhrija wa ghusla ila ay yukhafa tagyiruhu. Jadi andaikan ada orang meninggal dunia, itu dia dikubur sebelum dimandikan. Dan juga sebelum disolati. Maka jika
mayat itu belum ditimbun dengan tanah, maka mayat tersebut wajib untuk diambil lagi dan dimandikan serta disolati. Nah, kecuali kalau khawatir akan berubahnya jenazah tersebut. Itu keterangan Imam Syafi'i. Nah, sekarang kalau jenazah tersebut itu keburu sudah ditimbun dengan tanah, bagaimana? Maka di situ tidak usah untuk digali kembali dan disolati saja di atas kuburannya. Itu keterangan Imam Syafi'i yang dicantumkan di dalam kitab Furu'nya Syekh Abi Muhammad. Nah, wal qaidatu utai qaidah. Wal qaidatu utai qaidahe iku al-maisuru. Iku al-maisuru utai perkara kang gampang. Iku al-maisuru utai perkara kang gampang iku layas kutu ora bisa gugur apa maisur. Iku layas kutu ora bisa gugur apa maisur bil maksuri kelawan perkara kang angel. Bil maksuri kelawan perkara kang angel. Waman utai sapanu iku jaza apes sapa man. Waman utai sapanu iku jaza apes sapa man anduknin saking nglakoni rukun siji. Anduknin saking nglakoni rukun siji au saltin utawa nglakoni syarat siji ya ata mongko nekani sapa man. Ata mongko nekani sapa man bil maqduri. Bil maqduri kalan perkara kang den kuasani. Bil maqduri kalan perkara kang den kuasani. Wadhi utai kiki bil maqduri. Iko ala luwih utama. Iko ala luwih utama bil jawasi kelawan wenang. Bil jawasi kelawan wenang. Alasane id maqsuduhama. Id mangsuduha karena utawi sejane salat iku doa ndongaake wasafa'atu lan nulungi wadha utawi kiki doa syafa'ah iku hakikun patut bil iktimati kelawan den gawe tetanggenan. Walailan iku ing atase hadza. Walailan iku ing atase hadza al Asnawiyu utai Imam Asnawi wal Adra'i lan Imam Adra'i wa Ibnu Abi Syarifin lan Ibnu Abi Syarif wa garum lan liyane wa Ibnu Abi Syarif wa rajah lan ngunggulake ing gairuhum Sapa Nasiriyu Imam Nasiri ihwus tutuk apa hasyatu fathi dawe kitab hasyah fathu. Nah, sekarang kaidahnya apa? Kaidahnya sesuatu yang mudah untuk dilakukan itu tidak bisa gugur dengan sebab perkara yang sulit. Jadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan itu tidak bisa gugur dengan sebab perkara yang sulit. Nah, begitu juga kaidahnya bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan salah satu rukun ibadah atau tidak mampu untuk melakukan salah satu syarat, maka lakukanlah ibadah tersebut menurut kemampuannya. Jadi semampunya, lakukanlah ibadah dengan semampunya. Semisal mungkin ada orang yang melakukan sholat, dia belum bisa apa-apa, masalah sholat itu belum
belum bisa apa-apa, baca Fatihah belum bisa, tahiyat belum bisa karena mungkin dia baru masuk Islam. Nah, terus bagaimana? Ya maka lakukanlah sholat semampunya dulu. Mampunya rukuk ya rukuk itu, terus berdiri, sujud, duduk. Kalau mampunya seperti itu ya lakukan itu saja. Tapi kalau sudah mampu ya jangan semampunya. Mama Fatihah sudah bisa ya harus dibaca Fatihah karena apa? Fatihah merupakan rukun salat. Jadi intinya ketika seseorang itu tidak bisa melakukan salah satu rukun dari rukunnya ibadah atau tidak bisa melakukan syaratnya ibadah, semisal apa? Semisal mungkin syaratnya orang sholat kan diantaranya apa? Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika dia menyentuh hadas kecil, dia tidak bisa melakukan wudu, mungkin nggak ada air. Juga tidak bisa melakukan tayamum, mungkin dia sakit juga bisa, sakit yang mana di situ tidak ada orang yang membantu untuk melakukan wudu atau tayamum tersebut. Maka lakukanlah sholat semampumu. Berarti sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Cuma nanti kalau memang oleh Allah penyakitnya diberi kesembuhan, wajib untuk mengulangi sholatnya tadi. Karena apa? Sholatnya yang ia lakukan tadi tanpa memenuhi syaratnya sholat. Namun kalau mungkin orang tersebut itu sakit langsung meninggal, berarti dia sudah kategori tidak mempunyai hutang sholat. Nah, kata-kata makdur semampunya itu lebih utama dibanding dengan kata-kata jawas. Ya. Kenapa? Karena maksud dari sholat jenazah itu adalah mendoakan dan memintakan syafaat kepada mayit. Nah, kaul ini atau pendapat ini itu pantas untuk kita buat pegangan dan juga memegangi kaul ini atau pendapat ini, yaitu Imam Asnawi, At-Ra'i, dan juga Ibnu Abi Syarif dan selainnya. Dan bahkan Imam Nasiri itu mengunggulkan pendapat tersebut. Mas'alatun tekiko ono masalah suci. Mas'alatun tekiko ono masalah suci. Madhabuna atau madhab kita. Madhabuna atau madhab kita iku layu soli ora kena nyolati. Iku layu soli ora kena nyolati ala kubri ing atase mayit kang ana kuburan. Ala kubri ing atase mayit kang ana kuburan, wal ghaibi lan mayit kang gaib. Wal ghaibi lan mayit kang gaib. Sapa ilaman angin wong kana kang ana sapa man iku min ahli sholati saking ahline wong kang nyolati. Iku min ahli sholati saking ahline wong kang nyolati alaihi ing atase mayit yaumal mauti ing dalem dinane matine. Yaumal mauti ing dalem dinane matine. Warajahalan ngunggulake sapa Zamzami, Imam Zamzami ngunggulne sing atas salate sobi ing sae nyolatine bocah cilik. Sing atas salate sobi ing sae nyolatine bocah cilik ala ghaib ing atase mayit ghaib. Wal qabri lan mayit kang ana kuburan.
Jadi ini ada masalah madhab kita orang itu tidak boleh mensolati mayat yang sudah dikubur dan juga tidak boleh mensolati mayat gaib kecuali orang-orang yang memang ahli mensolati jenazah tersebut ketika meninggalnya. Jadi tidak diperbolehkan mensolati mayat yang ada di kuburan dan juga tidak boleh melakukan sholat gaib kecuali orang-orang yang termasuk ahli mensolati jenazah tersebut ketika meninggalnya. Nah, Imam Zamzami itu mengunggulkan beliau terhadap sahnya sholat jenazah yang dilakukan oleh anak kecil. Itu Imam Zamzami mengunggulkan pendapat yang mengatakan sahnya sholat anak kecil yaitu sholat gaib dan mensolati jenazah yang ada di kuburan yang sudah dikubur. Wanukilan dinukil anjati saking bae Zamzami Ibnu Hajar rupane Ibnu Hajar apa ma perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala anna syarta ing atase temen setene syarat iku ayakuna ing yen to ana sapa man iku min alisiatia saking aline sae salat la wujubia ora ali wajib salat ya mal mati indem dinane mati dinane mati. Dan dinukil dari kakeknya Imam Zamzami yaitu Ibnu Hajar, yaitu sesuatu yang menunjukkan bahwasanya syaratnya yaitu orang yang mensolati di atas kuburan, yang mensolati mayat gaib itu adalah mereka yang ahli sah mensolati jenazah tersebut pada hari kematiannya, bukan orang yang wajib mensolati jenazah tersebut pada hari kematiannya. Kalau orang yang wajib mensolati jenazah pada hari kematiannya kan orang yang mengetahui bahwasanya dia itu meninggal dunia. Jadi orang-orang Islam yang ada di sekitar tempat meninggalnya seseorang tadi. Jadi setiap Muslim yang mengetahui kematian seseorang, Muslim dia berkewajiban untuk mensolati jenazahnya orang yang meninggal tadi. Jadi seperti itu syaratnya, itu dia termasuk ahli sihatuha, ahli sahnya sholat jenazah. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar. Qala dawuh sapa Ibnu Hajar wa adamu man'il ulama'i utai ora anane nyegai pira-pira wong alim minas salafi saking ulama salaf al-mutaqaddimi kang dingin wa mutaakhir lan kang akhir lau maring sibyan minha sang salat iku yu ayidu nguwatake apa adamu man ulama minas salaf ma ing perkara dzikira kang wis ditutur apa ma dzikira kang wis
dzukira kang wis den tutur apa ma. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahasanya ketidakadaan mencegahnya para ulama salaf yang terdahulu dan yang mutaakhir terhadap sholatnya anak yang masih kecil itu menguatkan terhadap keterangan yang telah disebutkan tadi. Wasu'ila lan den takoni sapa Abu Sar'ah Fa'ajaba mongko jawabi sapa Abu Sar'ah bisihati sholati kelawan sae sholate sobi marijalin satane pira-pira wong lanang walau wahidan lan senajan iku siji. Jadi ketika Abu Zar'ah ini ditanya perihal sholatnya jenazah anak kecil tadi yang bersamaan dengan para laki-laki dewasa, itu beliau menjawab bahwasanya sholatnya anak kecil itu dianggap sah, walaupun toh yang bersamaan dengan anak kecil itu hanya satu orang dewasa. Wajabalan jawabi sapa Abu Hawayaroth biadami sholati kelawan ora anane sae nyolatine sobi alama ing atase perkara dzikira kang wis den tutur apa ma patalan dawake sapa Abu Hawayaroth bidzalika ing dalem mengkono-mengkono biadami sihati sholatihi wis tutuk minadastati saking kitab dastah. Jadi kalau Abu Zar'ah mengatakan ketika ditanya perihal tersebut mengatakan bahwasanya sholatnya anak kecil tadi itu dianggap sah. Sholatnya anak kecil yang bersamaan dengan orang dewasa walaupun satu itu dianggap sah. Kalau Imam Abu Hawayaroth itu mengatakan sholatnya anak kecil itu tidak dianggap sah, jadi tidak dihukumi sah atas masalah yang telah disebutkan tadi. Bahkan beliau memperpanjang lebarkan tentang permasalahan tersebut pembahasannya. Lil amin wis tutuk apa dawe wis tutuk apa dawuh waman wa adamul manil ulama wis tutuk apa dawuh wa adamul manil ulama min dastati sangi kitab dastah lil alamati Abdurrahman kedue wong kang banget alime kang yaiku Abdurrahman Ibni Muhammadin al-Idrusi Abdurrahman kang dadi anane Muhammad al-Idrus. Waqala lan dawuh sapa Abu Mahramah wadabitul ghaibati utahe pelanggerane gua IP mayit. Wadabitul ghaibati utahe pelanggerane gua IP mayit
iku ayakuna ing yen to ana sapa mayit iku pimahalin ing dalem panggonan layus mau kang ora den rungu minu sangking mahal apa anidau adzan jadi Abu Mahramah mengatakan bahwasanya batasan orang itu bisa disolati gaib. Batasan mayat itu boleh disolati gaib yaitu apabila mayat tersebut itu di tempat yang mana andaikan kita melantunkan adzan di tempat situ sudah tidak terdengar. Andaikan kita itu melantunkan adzan di tempat kita, adzan kita itu tidak dengar di lokasi orang meninggal tadi. Maka kalau seperti itu kita diperbolehkan untuk sholat jenazah terhadap mayit tadi. Wa fitu fatilan iku indem kitab Tuhfah. Ayakuna utawi dawu ayakuna ilah. Ayakuna yen to ana sapa mayit. Ayakuna yen to ana sapa mayit. Ayakuna yen to ana sapa mayit iku faqa hadil ghosi ing dalem sak ndure bates njaluk tulung. Iku faqa hadil ghosi ing dalem sak ndure bates njaluk tulung. Nah, kalau di dalam kitab Tuhfah itu diterangkan batasan mayat seseorang itu boleh disolati gaib. Mayat itu harus keberadaannya dengan kita dengan jarak terdengarnya orang yang meminta tolong. Umpama kita dari tempat kita ini meminta tolong kepada orang lain dengan suara yang keras, tolong. Nah, kok suara kita itu sudah tidak terdengar dari tempat mayat tersebut, berarti mayat itu boleh kita sholati gaib. Tapi kalau permintaan tolong yang kita ucapkan tadi dari tempat kita itu masih terdengar dari lokasi kematian orang tersebut, berarti belum boleh kita sholat gaib terhadap jenazahnya. Kala dawu sapa Kala dawu sapa Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar. Kala dawu sapa Ibnu Hajar wala yusolli lan ora kena nyolati. Wala yusolli lan ora kena nyolati sapa wong ala hadirin ing atase mayit kang hadir. Ala hadirin ing atase mayit kang hadir fil baladi ing dalam negara. Fil balati ing dalem negara wa in udhira lan senajan den udhurake sapa man wa in udhira lan senajan den udhurake sapa man binawi habsin kalan sebadane den kunjara binawi habsin kalan sebadane den kunjara amaratin utawa lara amaratin utawa lara wis tutuk apa dawe Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar ini mengatakan bahwasanya
seseorang itu tidak boleh melakukan sholat gaib terhadap mayit yang ada di wilayahnya, semisal kita itu di kecamatan, Ponggok ya, kita itu di kecamatan Ponggok. Nah, orang yang meninggal itu juga berada di wilayah kecamatan Ponggok, maka kita itu tidak boleh mensolati gaib terhadap jenazah tersebut. Kalau mentoh kita itu untuk mendatangi jenazah itu ada uzur, semisal mungkin di penjara, karena di penjara tidak bisa takziah, tidak bisa mensolati jenazah yang ada di wilayah kita itu tadi, atau karena uzurnya itu sakit, karena sakit menjadikan orang ini tidak bisa menghadiri sholat jenazah yang ada di wilayahnya, maka seperti ini tidak boleh lantas melakukan sholat gaib terhadap jenazah yang ada di wilayah orang tersebut. Maksudnya satu wilayah antara orang yang menyolati dengan mayat yang disolati ini satu wilayah, itu tidak boleh disolati gaib. Lakin fil imdadi tetap ini iku indam kitab imdad wa nihayati lan kitab inihayah annaha utai tamustani sholat iku tasiku sah apa sholat insukko lamun insakko lamun abad alai ing atase man apa al khudruha hadir. Tadi kan menurut Ibnu Hajar kan tidak boleh kita itu mensolati gaib terhadap jenazah yang satu wilayah dengan kita keberadaannya, belum tahu ada uzur bagi kita untuk menghadirinya. Akan tetapi kalau menurut keterangan yang ada di kitab Imdad dan juga kitab Nihayah, itu boleh kita mensolati gaib terhadap jenazah yang tempatnya itu satu wilayah dengan kita, dan sholat gaib kita itu dianggap sah, dihukumi sah, dengan catatan jika memang kalau kita menghadirinya itu kita merasa berat, semisal itu tadi mungkin karena sakit, kalau sampai kita hadir ke situ itu akan memberatkan kita. Itu boleh kita mensolati gaib terhadap jenazah yang satu wilayah dengan kita. Udah ya. Faidatun dari kekono faedah suci, ada catatan. Farogo rampung. Pengen mati ya. Farogo berarti wis rampung ya. Farogo wis rampung sapa al makmum min fatihati sange fatihah makmum. Qabla imami indem sadurunge imami makmum. Sunah den sunatake lau kedue makmum apa asratu maca surah. Nah, faya mongko utai maca surah. Iko ala luwe utama. Minasukuti tinimbang meneng. Wis tutuk apa i'abun dawe kitab i'ab. Nah, ada catatan. Jika ada orang yang makmum
sholat jenazah, menjadi makmum sholat jenazah. Nah, dia itu membaca Fatihahnya selesai lebih dulu dibanding imamnya. Jadi dia membaca Fatihah sudah selesai, imamnya membaca Fatihah belum selesai. Maka makmum yang seperti ini disunahkan untuk membaca surat. Untuk membaca surat, misal mungkin surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil nas dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, membaca surat setelah dia membaca Fatihah selesai, imamnya belum selesai, itu lebih utama daripada diam. Menunggu imam itu lebih utama, yaitu membaca surah. Waqala lan dawuh sapa Ainsyin Ali Sabra Malisi. Sapa Ainsyin Ali Sabra Malisi dawe al-aqrabu utahe kang luwih parek. Al-aqrabu utahe kang luwih parek iku anahu temen setune makmum. Iku yat'u ndonga sapa makmum lil maiti maring mayit. Li'anahu kana temen setune donga iku al maksudu kang den sejo. Kamalau faraga kaya masalah lau faraga lamun wis rampung sapa makmum minan sholati sange maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastagilu mongko ketungkula sapa makmum bedoae kelan donga. Aw yukariruha utawa bulan balane sapa makmum ing sholawat. Lah li'anaha alasane li'ana kana temene sholawat ala nabi iku wasilatun dadi lantaran likobuli maring den trimane dongane wong. Likobuli maring den trimane dongane wong. Wis tutuk apa Bak Jim dawe Imam Bujarimi. Nah, jadi kalau menurut Ali Sabra Malisi, yang lebih mendekati kebenaran, jika makmum itu membaca Fatihahnya itu lebih selesai lebih dulu daripada imamnya, maka dianjurkan makmum itu untuk berdoa bagi mayit, maksudnya mendoakan kepada mayit. Jadi ketika makmum ini sudah selesai membaca Fatihah, imamnya belum, dianjurkan oleh syariat yaitu untuk membaca doa bagi mayit. Kenapa? Karena doa itu adalah tujuan dari sholat jenazah. Seperti hanya masalah andaikan makmum itu selesai lebih dulu membaca sholat kepada Nabi Muhammad SAW, nah imamnya belum selesai, maka di situ juga dianjurkan makmum itu untuk mendoakan mayit. Jadi waktunya itu digunakan untuk mendoakan mayit, atau dianjurkan untuk mengulang-ulang lagi bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan perantaraan untuk dikabulkannya doa orang tersebut. Su'ila
Suila den takonake. Suila den takonake apa ama sanging barang. Apa ama sanging barang laukana lamun ana. Laukana lamun ana iku fi kafanil mayiti indem kafane mayit utawa ulese mayit. Apa najasatun najis. Apa najasatun najis khafiyatun kang samar. Khafiyatun kang samar. Au dhahiratun utawa kang bertelo. Au dhahiratun utawa kang bertelo. Hal tasihu ana ta sah. Hal tasihu ana ta sah apa salatu nyolati alai ing atase mayit maha satane najasah. Amla utawa ora sah. Jadi ada pertanyaan. Andaikan pada kain kafan mayat itu terdapat najis yang samar, yang tidak bisa dilihat, atau ada najis yang bisa dilihat oleh panca indera kita, apakah sah mensolati jenazah yang dalam keadaan kain kafannya ada najis tadi? Apakah sah atau tidak sah? Di pertanyaan yang nomor 1. Jawabannya nanti ya. Nah, pertanyaan yang kedua, wa fahal yustaratu lan mongko ana ta den syaratake. Wa fahal yustaratu lan mongko ana ta den syaratake fil kafani indal masalah kafan al mafrudi kang den bedhake. Al-mafruti kang den bedhake apa taharatuhu sucine kafan al-mafrud ilan tihai sholati maring rampunge salat maksud ilan tihai sholati maring rampunge salat am ila watihi utawa maring nyelehake mayit fil qabri ing dalam kuburan. Nah, permasalahan yang kedua, apakah disyaratkan kain kafan yang menjadi fardu itu harus suci sampai mayit itu selesai disolatkan atau sampai mayit itu ditaruh di kuburannya? Akhirnya fa'ajaba mongko jawab. Fa'ajaba mongko jawab apa bi'anau kelan temestine kelakuan iku latasiku rasa apa salatu nyolati alamaiti ngatasi mayit wa fi kafanilan iku endem ulese mayit najasatun utai najis ghairu ma'fuin kang ora den ngapura apa anhe najasah dhairatun padha uga kang betela au khafiyatun utawa kang samar. Jadi untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi, andaikan pada kain kafan mayit itu ada najis yang tidak kelihatan atau yang kelihatan, itu apakah sah mensolati jenazah yang dalam keadaan seperti itu? Jawabannya tidak sah mensolati jenazah atau mayit yang mana pada kafan mayit tersebut itu ada najisnya yang tidak diampuni, baik itu najisnya kelihatan ataupun tidak. Itu jawaban yang nomor 1. Nah, untuk jawaban yang kedua, wa istarutu lan den syaratake fil kafani indem kafan atau ulas apa taharatuhu sucine kafan ilan tiha islati temeka tutuke atau rampunge nyolati ilan tiha islati temeka rampunge nyolati alaihi ing atase mayit. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kan pertanyaannya seperti ini ya. Apakah disyaratkan
kain kafan yang menjadi fardu itu harus suci sampai selesai menyolati jenazah atau sampai selesai jenazah dikuburkan? Jawabannya, kain kafan yang menjadi fardu itu disyaratkan harus selalu suci sampai selesai sholat jenazah, sholat jenazah. Itu jawaban yang pertanyaan nomor 2. Suila den takokake apaan janazatin saking jenazah hadirat kang teka sapa jenazah fi masjidin ing dalam masjid, fi masjidin ing dalam masjid qabla adzanil asri ya, qabla adzanil asri ing dalam sadurunge adzan asar, qabla adzan asri ing dalam sadurunge adzan asar binahwi darajatani kalan sepadane 2 derajat. Parada mongko ngarepake sapa jamaatu jamaah aladina rupane wong akeh maha kang satane jenazah. Ngarepne takhiroha ing ngakhirake salat, liusalia supaya den salati sapa alaiha jenazah, supaya den salati sapa alaiha jenazah idza baraka alikalane wis rampung sapa wong, idza faraga alikalane serampung sapa wong min sholatil asri saking salat asar. Pajaba mongko jawabi apa bi'anau kelan temestene kelakuan ikolatasiku ora sah apa salat lah mahaluhu utai panggonane latasiku salat iku idzan lam yaksudu are kalane ora nejo sapa jamaah bitakhiriha kelawan ngakhirake salat, la iqaiha ora ora nibake ya, lali iqaiha ora nibake salat waktu karahati ing waktu makruh, waktu karahati ing dalem ya, waktu makruh. Jadi ditanyakan tentang masalah jenazah yang dibawa ke masjid. Itu sampai di masjid sebelum
adzan asar dikumandangkan. Sebelum adzan asar dikumandangkan. Semisal yaitu mungkin kurang 2 derajat adzannya itu. Nah, kemudian para jamaah itu orang-orang yang membawa jenazah tadi menginginkan untuk mengakhirkan sholat jenazah, untuk mengakhirkan sholat jenazah. Untuk mengakhirkan sholat jenazah setelah selesai sholat asar. Jadi menginginkan sholat jenazah itu dilakukan setelah sholat asar. Maka dijawab masalah tersebut itu dijawab, atau pertanyaan itu dijawab bahwasanya sholat itu tidak dianggap sah. Sholat itu tidak dianggap sah. Nah, akan tetapi ketidaksahannya itu ketika mereka semua itu tidak bertujuan untuk mengakhirkan, tidak tujuan mengakhirkan sholat jenazah, bukan karena terjadinya sholat jenazah tersebut di waktu yang makruh. Jadi ketika membawa jenazah ke masjid sebelum adzan asar, mungkin kurang 2 derajat adzannya asar, kemudian si jamaah ini menginginkan untuk mengakhirkan sholat jenazah, menginginkan sholat jenazah itu diakhirkan setelah sholat asar selesai, baru melakukan sholat jenazah. Maka pertanyaan itu dijawab bahasanya sholat jenazah itu tidak dianggap sah. Nah, ketidaksahannya itu kalau memang dia itu tidak bermaksud untuk mengakhirkan, bukan karena terjadinya sholat jenazah itu di waktu makruh, itu tidak. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pengajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.